pembahasan mengenai tindakan komunikasi Jürgen Habermas, saya akan menjelaskan sedikit tentang teori kritis. Jadi, apa sih teori kritis itu? Teori kritis atau yang biasa disebut juga dengan kritik masyarakat. Teori kritis ini melihat pada masyarakat kapitalisme yang mengalami penindasan akibat dominasi kekuasaan sebagian masyarakat dan eksploitasi antara manusia dengan manusia lainnya. Nah, penindasan ini digambarkan oleh kelompok borjuis yang memeras kelompok buruh untuk kepentingan akumulasi modal. Namun, ketertindasan tersebut kurang disadari atau jarang disadari oleh sebagian masyarakat. Nah, beranjak dari fenomena tersebut, maka teori kritis ini memiliki tujuan utama, yaitu memberikan pencerahan kepada masyarakat. Bentuk pencerahan yang akan dilakukan itu bertujuan untuk menyadarkan masyarakat dari faktor-faktor yang menghimpit dan menindas masyarakat. Sehingga teori kritis ini memiliki tujuan untuk mengubah kehidupan masyarakat yang dianggap tidak adil. Nah, teori kritis ini lahir sejak tahun 30-an oleh tokoh yang bekerja di Universitas Frankfurt, yaitu ada Max Horkheimer, Adorno, dan Herbert Marcuse, dan tokoh-tokoh lainnya. Nah, kelompok ini lalu kemudian dikenal dengan sebutan Mazhab Frankfurt. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai salah satu teori kritis dari Jürgen Habermas, yaitu tindakan komunikasi. Habermas itu cukup terkenal di kalangan akademisi dikarenakan Habermas adalah salah satu tokoh yang berhasil menuntaskan dan melanjutkan warisan teori kritis dari tokoh-tokoh sebelumnya, yaitu dari tokoh-tokoh seperti Max Horkheimer, Adorno, dan Herbert Marcuse tadi. Jürgen Habermas dilahirkan pada tanggal 18 Juni tahun 1929 di kota Düsseldorf, Jerman, dan beliau juga mempelajari banyak keilmuan, salah satunya ada di bidang filsafat, ada di bidang sastra Jerman, psikologi, dan ekonomi. Nah, ilmu-ilmu tadi dipelajari beliau pada masa menempuh studi sarjananya. Lalu pada tahun 1954, Jürgen Habermas berhasil mendapat gelar doktoralnya di bidang ilmu filsafat di salah satu fakultas filsafat di Universitas Bonn. Lalu pada tahun 1956, Jürgen Habermas bergabung dengan Mazhab Frankfurt dan menjadi asisten salah satu tokoh dari teori kritis, yaitu Adorno. Beliau menjadi asisten dari Adorno sekitar 3 tahun, yaitu mulai dari tahun 1956 sampai 1959. Pada mulanya, Jürgen Habermas melibatkan diri dalam gerakan mahasiswa kiri di Jerman. Beliau menjadi pelopor kelompok mahasiswa sosialis di Jerman, walaupun keterlibatannya hanya sebagai pemikir Marxis. Namun, pada tahun 1970, hubungan baiknya dengan kelompok ini memudar sejak gerakan kelompok ini mulai melancarkan aksi-aksi dengan cara kekerasan yang tidak dapat ditolerir lagi. Namun, adanya konfrontasi ini malah membuat dan membuka tahapan baru dalam posisi Habermas sebagai pemikir neo-Marxis. Nah, pada tahun 1970, Jürgen Habermas mengundurkan diri dari Mazhab Frankfurt dan bergabung di sebuah institut lain, yaitu yang bernama Max Planck. Di tempat inilah Jürgen Habermas bisa leluasa mengembangkan pemikiran gaya baru yang sedikit berbeda dengan tokoh-tokoh sebelumnya tadi, yaitu ada Max Horkheimer, Adorno, dan juga Herbert Marcuse. Selanjutnya membahas mengenai dari tindakan komunikasi Jürgen Habermas. Jadi, Jürgen Habermas mengatakan bahwa tindakan antara manusia atau interaksi sosial yang ada di dalam masyarakat itu tidak bisa terjadi secara semena-mena atau tidak bisa terjadi dengan begitu saja, melainkan pada dasarnya harus bersifat rasional. Sifat rasional dari tindakan ini menurut Habermas adalah sesuatu yang instruktif dalam kenyataan di mana para aktor itu mengorientasikan diri pada sebuah pencapaian pemahaman antara satu dengan yang lainnya. Jadi, output dari interaksi sosial yang ada di dalam masyarakat adalah sebuah pemahaman. Pemahaman yang dimaksudkan dalam ini adalah persetujuan bersama atau kesepakatan bersama atau biasa yang disebut juga dengan konsensus.
Jürgen Habermas mengembangkan gagasan tentang manusia sebagai aktor komunikator yang rasional dalam kehidupan. Menurut Jürgen Habermas, persoalan manusia adalah bagaimana ia memperoleh rasionalitas antar individu dan budaya yang berbeda di dalam masyarakat. Lalu, tindakan antara manusia atau interaksi sosial yang ada di masyarakat yang bersifat rasional, yang berorientasi pada konsensus atau pencapaian kesepakatan bersama. Maka, tindakan antara manusia yang sudah berhasil mencapai pada tahap konsensus tadi, maka disebut juga dengan tindakan komunikatif. Jürgen Habermas berpendapat bahwa kritik akan maju dengan berlandaskan tindakan komunikatif. Beliau menegaskan bahwa masyarakat itu hakikatnya adalah komunikatif, dan yang menentukan sebuah perubahan sosial yang ada di masyarakat itu semata-mata bukanlah hanya sekedar mengenai produksi dan teknologi, melainkan juga proses belajar dalam praktek etis. Namun, di sisi lain, interaksi sosial atau tindakan sosial yang ada di masyarakat itu tidak semuanya bisa tercapai dengan jalan konsensus dan secara rasional. Namun, ada beberapa tindakan sosial atau interaksi sosial yang juga ditandai dengan adanya paksaan dan kekerasan. Percakapan juga dapat berfungsi sebagai medium kekuasaan. Dalam hal ini, Jürgen Habermas berbicara tentang dua macam mekanisme tindakan, yaitu yang pertama, mencapai persetujuan secara intersubjektif, dan yang kedua, mempengaruhi. Sementara konsensus yang terbentuk melalui pengetahuan bersama yang diterima secara intersubjektif mempengaruhi bertitik tolak pada keyakinan monologal yang dianggap tepat dan benar oleh seseorang tanpa pengakuan orang lain. Apa yang dianggap penting dalam mempengaruhi orang lain bukanlah alasan rasional, melainkan efek dari tindakan mempengaruhi tersebut. Tindakan komunikatif yang memiliki tujuan pada konsensus ini dianggap rasional jika para peserta komunikasi dapat menyatakan pendapat dan sikapnya terhadap klaim-klaim kesohihan secara bebas tanpa adanya paksaan. Dalam bukunya, Jürgen Habermas membagi 4 macam klaim, yaitu yang pertama ada kesepakatan tentang dunia alamiah dan objektif, yaitu yang disebut juga dengan klaim kebenaran. Dan yang kedua ada kesepakatan tentang pelaksanaan norma dalam dunia sosial, yang disebut juga dengan klaim ketepatan. Dan yang ketiga ada kesepakatan tentang kesesuaian antara dunia batiniah dan ekspresi seseorang, yang disebut juga dengan klaim kejujuran. Dan yang terakhir adalah klaim secara keseluruhan, yang disebut juga dengan klaim komprehensabilitas. Nah, ketika suatu masyarakat sudah mencapai suatu kesepahaman dalam sebuah interaksi sosial dan terciptanya konsensus atau kesepakatan bersama, maka masyarakat tersebut disebut juga dengan masyarakat komunikatif. Masyarakat komunikatif bukanlah masyarakat yang melakukan kritik melalui jalan revolusi dengan kekerasan, akan tetapi masyarakat yang memberikan argumentasi. Jürgen Habermas sendiri juga membagi 2 macam argumentasi, yaitu yang pertama ada perbincangan atau yang biasa disebut juga dengan diskursus, dan yang kedua adalah kritik. Perbincangan atau diskursus tadi adalah argumentasi yang dilakukan untuk mencapai konsensus atau kesepakatan bersama. Sedangkan kritik, menurut Jürgen Habermas dibagi menjadi 2, yaitu ada kritik estetis dan kritik terapeutis. Kritik estetik adalah kritik yang dipersoalkan mengenai norma-norma sosial yang dianggap objektif. Sedangkan kritik terapeutis adalah kritik yang bertujuan untuk menyingkirkan penipuan dari masing-masing pihak yang berkomunikasi. Sekian penjelasan mengenai teori kritis tindakan komunikasi Jürgen Habermas. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.